Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan sesuai dengan saran dari para jamaah, saya diminta untuk sementara tidak menggunakan mikrofon selain yang ada di laptop saya. Saya ingin mencoba ini karena beberapa kali saya justru mengalami kesulitan ketika menggunakan mikrofon yang ada di luar laptop, yang sifatnya eksternal, malah mengalami kesulitan karena tidak semua mikrofon yang saya pakai itu ternyata bagus. Ada yang tidak kompatibel ternyata. Ya, hari ini saya mencoba untuk tidak menggunakan mikrofon luar. Saya mencoba untuk memanfaatkan mikrofon yang ada di laptop saya. Mudah-mudahan hasilnya lebih bagus, dan kalau ternyata tidak bagus, besok akan saya coba untuk saya gunakan mikrofon yang lebih bagus. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan, dimulai dari tadi malam. Pertanyaannya itu sebenarnya sederhana, tetapi tidak mudah untuk dijawab. Pertanyaan sederhananya begini, kenapa orang itu sulit untuk melupakan kesalahan orang lain? Dan bahkan pertanyaannya, kenapa sampai saat ini orang sulit untuk membuang dendam dirinya kepada orang yang pernah bersalah pada dirinya? Sehingga yang namanya kebencian itu menjadi sesuatu yang membuat diri itu sulit untuk mencintai, menyayangi, dan menghormati orang lain. Yang saya katakan dalam bahasa saya, itu masalah hati sebenarnya. Kalau dalam bahasa psikologi itu masalah kematangan spiritual. Nah, orang itu kalau punya kematangan emosi dan kematangan spiritual yang baik, insya Allah dia akan bisa memberi maaf pada orang. Dalam bahasa yang pernah saya baca di sebuah tulisan itu ada yang namanya mentalitas keberlimpahan. Itu terjemahan dari abundance mentality. Ya, tetapi saya lebih jauh akan menjelaskan begini. Kemampuan orang untuk memberi maaf dan meminta maaf itu terkait dengan kematangan spiritual seorang. Ketika orang itu punya kematangan spiritual yang baik, yang tinggi, dia dengan sangat mudah memberi maaf pada orang yang bersalah pada dirinya dan meminta maaf pada orang lain, dan dia tidak enggan untuk bisa memberi maaf dan tidak pernah enggan untuk meminta maaf. Memang ya, perlu jiwa besar untuk meminta maaf dan memberi maaf gitu. Kadang-kadang karena kita itu merasa punya posisi yang lebih tinggi, kita tidak mau meminta maaf pada orang yang kita anggap punya posisi yang lebih rendah. Padahal posisi itu kadang-kadang justru kita persepsi sebagai sesuatu yang datang dari status diri kita di dalam interaksi sosial kita. Ambil contoh saja, saya ini seorang bapak. Ketika saya bersalah pada anak saya, ya saya harus minta maaf. Saya seorang suami. Ketika saya bersalah pada istri saya harus minta maaf. Sebaliknya ketika anak saya dan istri saya bersalah pada diri saya harus memberi maaf. Itu yang disebut dengan kematangan spiritual. Abundance mentality atau mentalitas keberlimpah ruahan itu seperti itu. Dan dalam bahasa-bahasa psikologi banyak sekali dikemukakan seperti itu. Dan saya membaca beberapa artikel tentang persoalan-persoalan ini terkait dengan para psikolog yang menulis. Saya menemukan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci. Saya bukan psikolog, tapi saya senang membaca tulisan-tulisan psikologi itu karena tulisan itu bisa memperkaya pengetahuan saya tentang persoalan yang saya hadapi, tentang proses belajar saya, karena saya pernah belajar tasawuf ya, beberapa tahun yang lalu bahkan saya itu pernah mengajar tasawuf lebih
dari 5 tahun saya mengajar tasawuf di kelas, dan sekarang mata kuliah itu sudah tidak ada, sudah dihapus. Dan saat ini saya senang belajar untuk tasawuf. Itu bukan karena saya ingin menjadi seorang sufi atau menjadi ahli tasawuf, tidak. Saya ingin tahu saja bahwa kemudian saya ingin beramal dengan apa yang saya pelajari, itu mungkin ya. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa apa yang saya pelajari itu telah menjadikan diri saya lebih baik daripada yang lain. Saya justru semakin lama itu semakin sadar bahwa diri saya itu masih belum baik dan belum memperbaiki diri. Dan saya banyak belajar dari orang lain. Karena banyak orang lain yang ternyata jauh lebih baik daripada diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit bercerita, tetapi bukan untuk sekedar bercerita. Yang namanya cinta dan benci itu adalah sesuatu yang natural, ada di dalam diri orang. Mencintai dan membenci itu adalah bagian dari kenyataan hidup. Mustahil seseorang itu tidak mencintai sesuatu dan tidak pernah membenci sesuatu. Tetapi ketika kita itu mencintai dan membenci sesuatu, kita perlu memanage diri kita agar hati kita itu tidak terjebak untuk mencintai dengan cinta yang membara, yang sangat mungkin bisa mendorong diri kita untuk berbuat sesuatu yang berlebihan. Demikian juga ketika kita membenci sesuatu, harus kita ini jangan sampai kebencian kita itu mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal yang negatif pada diri kita dan orang lain. Jadi benci dan cinta itu justru akan menjadi energi yang luar biasa yang bisa memberi motivasi diri kita untuk melakukan sesuatu yang positif kalau kita bisa memilihnya dengan baik. Jadi persoalannya bukan pada apakah kita pernah mencintai atau membenci sesuatu, tetapi apakah kita mampu memilih diri kita untuk bisa menjadikan cinta dan benci itu menjadi energi yang luar biasa untuk mendorong diri kita menjadi lebih baik. Dan ini persoalan manajemen syahwat ini, yang dulu pernah saya sampaikan. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran, saya membaca ayat-ayat yang ternyata beri pelajaran yang sangat berharga pada diri saya. Salah satunya ketika saya membaca Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 19. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuruhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu memuasakai wanita dengan jalan paksa atau pemaksaan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Jadi ini peringatan tuh. Kalau kita ini orang yang beriman, jangan pernah kita itu memusakai wanita dengan jalan memaksa, dan jangan sampai kita menyusahkan diri mereka. Ini untuk laki-laki, khitabnya untuk para laki-laki. Para laki-laki, kamu tidak dihalalkan untuk memusakai wanita dengan jalan memaksa mereka, dan jangan sampai kamu menyusahkan mereka. Nah, di dalam realitas kehidupan sehari-hari, kita ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menikahi wanita. Tetapi jangan dengan cara memaksakan kehendak. Dan jangan sampai kita menyusahkan para wanita itu. Gembirakan mereka dengan cara menikahi mereka dan berikan pilihan pada mereka agar mereka itu mau menerima diri kita dengan senang hati, dengan sukarela. Ada keridhaan yang harus ada pada diri mereka untuk menerima diri kita. Jadi memaksakan cinta itu tidak baik, dan jangan sampai kita ketika mencintai wanita justru kita menyusahkan wanita yang kita cintai. Bahagiakan mereka dengan cara kita karena cinta kita kepada mereka, dan jadikan mereka itu menjadi orang yang betul-betul menerima cinta kita dengan tidak terpaksa, dengan kerelaan mereka, sehingga ada hati di antara kita ketika kita menyatu menjadi suami istri. Ini satu hal yang sering saya kemukakan. Menikahlah dengan hati, itu artinya sepenuh hati kita menikah, jangan ada keterpaksaan. Jadilah kita orang yang ridho untuk melakukan sesuatu, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa kita nikmati karena kita
selaras dengan apa kata hati kita. Nah, disinilah kemudian dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Ini persoalan apa ini? Persoalan konflik dalam rumah tangga. Seringkali konflik itu bisa berakhir pada perceraian. Kita ini mungkin pernah memberi kepada siapapun, termasuk seorang laki-laki pernah memberi kepada istrinya. Jangan sampai pemberian itu yang betul. Kalau kita itu bercerai, jangan sampai apa yang kita pernah berikan, yang pernah kita berikan itu kita ambil kembali. Dan dalam bahasa saya, apa yang pernah kita berikan bukan hanya dalam bentuk materi, jangan mungkin berikan dengan ikhlas karena Allah, sehingga kita tidak pernah merasa kehilangan ketika memberi. Saya sebagai seorang suami tidak boleh saya merasa kehilangan ketika memberi sesuatu yang terbaik pada istri saya, karena itu bagian dari kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami pada istri saya. Sehingga semakin banyak, semakin baik, semakin tinggi nilai pemberian saya kepada istri saya, itu seharusnya menjadikan saya lebih puas. Karena saya telah melakukan sesuatu yang terbaik ketika saya punya istri. Dan itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Dan kalau kita betul-betul mencintai istri kita karena Allah, jadilah seorang suami yang mampu memberikan yang terbaik kepada istrinya. Demikian juga kalau kita balik, ketika kita sudah menjadi istri sebagai seorang suami, berikan yang terbaik pada suami kita, selaras dengan apa hati kita, sehingga apapun yang kita berikan itu menjadi sesuatu yang memuaskan diri kita. Jadi katakan, jangan sampai kita menyusahkan mereka karena Anda mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Ya, kecuali ketika wanita itu memang melakukan tindakan yang pantas untuk kita lakukan tindakan sebagai punishment pada mereka. Tapi memberi maaf itu lebih baik. Artinya, apapun tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap laki-laki, termasuk di dalamnya ketika kita bicara hubungan suami istri, ya, relasi suami istri itu jangan sampai kemudian membuat kita kehilangan kekuatan diri kita untuk memberi maaf pada siapapun yang menjadi istri kita. Dan istri juga begitu, jangan sampai kita tidak punya keinginan untuk memberi maaf pada suami kita ketika suami itu bersalah. Kesalahan sebesar apapun, memang bisa jadi kita itu akan sulit, ya, berbuat sesuatu yang terbaik. Kesalahan, bahkan kesalahan kecil apapun, kalau kita itu sudah punya kebencian agak sulit. Jadi kalau kita itu disalahi orang, termasuk ketika kita sebagai laki-laki disalahi oleh wanita, jangan sampai kemudian kita melakukan tindakan yang zalim pada mereka. Lakukan tindakan yang seadil-adilnya, bahkan ada sikap ihsan, berikan yang terbaik, termasuk pada orang yang telah menyakiti hati kita, karena kita tidak perlu membalas sakit hati dengan cara menyakiti hati orang yang pernah menyakiti hati kita. Nah, itu yang disebut mentalitas keberlimpah ruahan. Nah, ini sikap seorang yang punya kematangan spiritual yang tinggi. Dan kalau kita itu betul-betul belajar Islam dengan baik, insya Allah tindakan seperti ini adalah tindakan yang mulia. Dan bergaullah dengan mereka secara pantas. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini berlaku untuk semua orang, pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, di dalam pergaulan hidup, mungkin kita itu pernah tidak menyukai orang lain. Tetapi jangan karena kita tidak menyukai orang lain, kemudian kita membangun sikap benci pada orang yang tidak pernah, tidak sama sekali memberikan kebaikan pada diri kita dan memberikan sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Seburuk apapun orang itu ketika berbuat sesuatu pada diri kita, jangan pernah kita membenci mereka dan kemudian tidak bersabar untuk melakukan sesuatu yang terbaik pada diri mereka. Dan bahkan kalau kita sudah punya peran sebagai seorang dai, kita harus bersabar untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik agar mereka sadar dari perbuatan tidak baik mereka. Nah, saya masih ingat betul ya, sebuah hadis yang dulu pernah saya kemukakan. Ini sebuah hadis yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi, dan ternyata ini sebuah hadis yang disebut oleh para ulama sebagai hadis mauquf yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib.
terlepas dari perdebatan tentang keabsahan hadis ini, saya selalu ingat begini. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini menjadi sesuatu yang seharusnya menginspirasi kita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna ba'idaka yaumam. Jadi kalau dalam bahasa sederhana bisa kita terjemahkan ya sederhana. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna ba'idaka yaumam. Cintailah orang yang kau cintai sepantasnya, seperlunya, sepatutnya saja, sewajarnya saja. Karena bisa saja suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Selanjutnya dikatakan wa abrid baghidaka haunamma asa yakuna habibaka yaumamma. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya saja, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang kau cintai. Maksudnya apa? Kalau kita itu punya kekasih, cintailah kasih kita itu sekedarnya saja, sekadarnya saja, proporsional aja lah. Karena boleh jadi suatu hari kelak dia akan menjadi musuh kita. Dan bencilah musuh kita itu sekedarnya saja, karena boleh jadi satu saat justru dia akan menjadi kekasih kita. Disinilah arti cinta dan benci itu harus bisa kita maknai sebagai sesuatu yang akan bisa memberikan energi yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah menulis sebuah tulisan yang saya kutip dari beberapa tulisan yang kemudian saya edit. Saya katakan begini, pernahkah Anda menyadari apa sesungguhnya salah satu kebodohan paling besar dalam hidup ini? Jawabnya adalah memelihara kebencian. Ya, kebencian adalah sebuah kebodohan hidup yang paling besar di dunia. Karena kebencian hanya akan membunuh waktu kehidupan dan mengorbankan benih cinta, sehingga cinta tidak bisa berkembang dalam kehidupan. Orang yang menanam dan memelihara kebencian dalam hatinya, ia akan menuai. Jadi ia akan hanya menuai hasil ketidaknyamanan, sakit hati, dan bermusuhan. Sehingga harumnya wangi bunga cinta yang ada di dalam dirinya tidak dirasakan dalam kehidupan. Namun masih banyak orang yang tidak menyadarinya kalau hatinya dikuasai oleh benih kebencian. Manusia yang hatinya penuh kebencian pada hakikatnya adalah manusia yang gagal dalam hidup karena tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, ucapkanlah selamat tinggal kepada kebencian mulai saat ini juga. Tinggalkan jauh-jauh kebencian dan benih-benih kebencian yang akan merusak benih cinta dan kebahagiaan dalam hati kita. Kalau ada yang membenci diri kita, berusahalah untuk tidak membalas kebencian itu dengan kebencian. Kalau kita membalas kebencian itu dengan kebencian, maka kita pun akan termasuk ke dalam golongan orang yang membenci. Kalaupun kita harus membalas kebencian itu, berusahalah membalasnya dengan cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Mungkin kita akan mengatakan bahwa ini adalah hal yang mudah dituliskan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengatakannya mudah tetapi melaksanakannya sulit. Saya katakan benar dan memang demikian adanya. Tetapi yakinlah kalau kita mampu mengendalikan emosi kita, kemarahan yang ada di dalam diri kita, maka hal ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Bahkan akan menjadi hal yang sangat mudah kita lakukan. Kita akan mampu membalas kebencian dengan cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara meninggalkan kebencian itu? Saya katakan, salah satu cara untuk meninggalkan kebencian adalah dengan berusaha bertindak dengan tindakan orang yang berjiwa besar dan agung. Mereka yang memiliki keagungan jiwa, dia akan mampu mengendalikan emosi, amarah, dan sakit hati atas kebencian orang lain. Lalu pertanyaannya bagaimana cara memulainya? Saya katakan, kita bisa mulainya dengan membiasakan diri selalu memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keagungan jiwa bagi diri kita. Dengan sering memuji kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memiliki semangat jiwa yang luhur, tinggi, dan mulia. Semangat jiwa yang agung dan mulia inilah yang akan mampu mengendalikan emosi dari dalam diri kita sehingga tidak membiarkan kebencian hidup dalam diri kita. Dengan tidak membiarkan benih kebencian tumbuh dalam diri kita, maka benih ketulusan cinta akan semakin tumbuh subur dalam diri kita. Jadi saya katakan, memendam kebencian adalah hal yang sangat berat, yang harus
dibawa oleh hati Anda. Dan ketika kita tidak ingin terbebani di dalam hidup ini, buang kebencian itu dan hadirkan cinta. Insya Allah kita akan hidup dengan nyaman, dan pada saatnya kita akan bisa berdampingan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa ini saya sampaikan? Sekarang ini banyak sekali orang yang membangun kebencian dan bahkan dendam, sehingga di pikiran mereka hanya ingin membalas sesuatu dengan balasan yang tidak baik kepada orang yang dibenci, karena orang itu pernah melukai hati kita. Dalam kehidupan real kita bisa melihat bagaimana orang ingin membunuh orang lain, ingin mencederai orang lain, ingin mendolimi orang lain, untuk mencelakai orang lain, ingin menyingkirkan orang lain karena benci. Tapi ketika kita balik semua dengan cinta, kita akan hadir menjadi orang yang ingin menghargai orang lain, menghormati orang lain, memuliakan orang, dan bahkan kehadiran kita itu akan memberikan kontribusi positif pada banyak orang. Dan andai kata semua orang itu bisa saling mencintai, alangkah indahnya hidup ini. Marilah kita tumbuhkan cinta di antara kita, sehingga hidup ini menjadi indah. Dan kita buang kebencian sejauh-jauhnya, dan jangan pernah kita kembalikan dalam diri kita, sehingga hidup ini terasa nyaman, terasa indah, dan menenteramkan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk kehidupan pribadi, tapi juga berlaku untuk kehidupan sosial yang lebih luas, termasuk kehidupan sosial politik. Jadilah orang yang bisa membuang kebencian sehingga hidup ini menjadi indah, dan jadilah orang yang selalu menghadirkan cinta, karena dengan cinta insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang indah, menyenangkan, dan menenteramkan. Ayolah kita coba. Jadilah orang yang bisa mencintai dan menghadirkan cinta pada siapapun. Dan pada saatnya insya Allah orang pun akan hadir pada diri kita dengan cinta, yang dengan cinta itu kita pun akan merasa nyaman untuk berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mari kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.